Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Senin 20 April 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Kitab Suci Otoritas. Otoritas dan fungsi Alkitab dinyatakan dengan jelas di dalam halamannya sendiri. Bacalah dan salinlah 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Perhatikan apa yang ayat-ayat ini katakan tentang fungsi Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saat berbicara tentang studi Alkitab pribadi, kita harus berhati-hati agar tidak mengharapkan Alkitab melayani tujuan atau sudut pandang kita sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. Misalnya, kita sebaiknya tidak menggunakan metode tutup mata dan tunjuk ayat secara acak, karena itu bukanlah cara Allah ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Allah bukan boneka tali yang bisa digerakkan sesuka hati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jalan dan pikirannya jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran kita. Jadi, kita tidak boleh mencoba mengendalikan firman-Nya kepada kita. Kita juga tidak boleh memilih-milih bagian Alkitab yang hanya terasa nyaman bagi kita. Sebaliknya, kita harus melihat Alkitab sebagai satu kesatuan utuh, bukan hanya membaca bagian yang mudah dan sudah familiar, lalu menghindari bagian yang menantang atau mengoreksi kita. Jika kita sungguh ingin Allah berbicara dalam hidup kita, kita harus menerima seluruh Alkitab dan menggunakan metode studi yang sehat sambil percaya bahwa Allah akan menyatakan apa yang perlu kita dengar pada waktu yang tepat. Yesus sendiri berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ini berarti bahwa Allah tidak ingin kita mengabaikan akal budi kita. Sebaliknya, Ia ingin mengisinya dengan pengetahuan dan pengertiannya yang luas, yang sebagian besar dinyatakan melalui firman-Nya. Kita bisa melihat banyak kisah dalam Alkitab di mana Allah berdiskusi dengan tokoh-tokoh seperti Henokh, Abraham, Musa, dan Ayub. Juga banyak percakapan antara Yesus dan orang-orang. Allah tidak mengabaikan akal manusia, tetapi mengundang kita untuk menundukkan akal kita kepada firman dan hikmat-Nya dalam proses mengerjakan keselamatan kita. Namun demikian, akal manusia tetaplah manusiawi, rentan terhadap kesalahan dan penyesatan. Akal tidak pernah tak mungkin salah. Ada kalanya akal manusia berusaha menyingkirkan Allah dan mencoba menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Hal ini menempatkan ego setara atau bahkan lebih tinggi dari Allah dalam hal pemikiran. Orang bisa mempelajari Alkitab dengan semangat yang sombong dan kritis, berpikir bahwa mereka sudah tahu semuanya dan tidak ada lagi yang baru. Justru ketika kita merasa penting, percaya diri, cukup mandiri, dan merasa tidak membutuhkan apapun, kita mulai mengabaikan hubungan kita dengan Allah dan hanya mengandalkan pengetahuan kita yang terbatas serta akal kita yang sering keliru. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang kitab suci, otoritas. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk mau menyelidiki akan firman-Mu setiap hari dan tidak mengandalkan pengetahuan kami, tapi mengandalkan Engkau, Allah kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 20 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.